I'm in Venice. I'll call you tomorrow from a landline. Teknologi tercipta karena kebutuhan untuk kemudahan dan percepatan dalam proses satu pekerjaan, tentunya didukung dengan peningkatan kemampuan SDM-nya. Namun ketika teknologi dianggap tidak menyelesaikan masalah, kembali ke cara tradisional bukanlah satu kemunduran, tetapi menjadi pilihan untuk menajamkan intuisi. Perbedaan teknis ini disajikan dalam satu film jadul berjudul The Italian Job. Film ini menceritakan aktivitas di dunia hitam, tetapi bukan hitamnya yang akan dirangkum, melainkan betapa rapi, presisi, detail, kompak, komunikatif, dan lain-lain ketika menyelesaikan satu pekerjaan yang sangat berbahaya. Hanya saja berbicara pengkhianatan, perbuatan ini tidak memandang dunia hitam ataupun dunia putih. Charlie! Boy. Yeah. Thank you. Don't spend it. Invest in gold. Semoga Sobat KC berada dalam kondisi yang sangat prima dan mengkhususkan waktunya untuk bersantui sambil menyimak rangkuman film di kanal KC ini. Untuk meningkatkan daya konsentrasi, maka secangkir kopi tubruk menjadi suplemen tambahan untuk menyimak film jadul ini. Sebelum masuk ke jenjang yang lebih serius, diharapkan untuk bijak dalam menyimpulkan alur film ini, karena seluruh alur film ini menceritakan perjalanan sekumpulan manusia yang beraktivitas di dunia kriminal. Hey, it's a great. Unbelievable. Berlatar di Venice, Italia, sebuah kota terapung di atas air dan semua moda transportasi menggunakan perahu. John Bridger adalah seorang spesialis berangkas profesional yang memiliki satu putri bernama Stella Bridger. Stella mewarisi bakat dari ayahnya, yaitu spesialis berangkas atau istilah lainnya locksmith atau juga chef technician. Di kota itu pula John Bridge bertemu dengan Charlie. Hubungan John dan Charlie adalah guru dan murid. Pertemuan mereka menghasilkan satu rencana besar yang kemudian mereka melakukan reuni dengan beberapa orang yang kemudian dibentuk menjadi satu tim untuk pekerjaan yang super detail, teliti, dan presisi. Guardali, giocano come degli asini. Ho scommesso sul gioco e la moglie. Singkat cerita, di tempat yang berbeda, 3 orang akamsi tengah berbacot-bacot ria sambil udud dan ngopi dengan mode santuy. Di ruangan mereka terdapat satu brankas besar. Sementara itu di bawah sana, John sudah memetakan orang-orangnya sesuai dengan kepakarannya. Handsome Rob dan Gilligan, kemudian The Napster, mempersiapkan diri meluncur ke tempat yang telah ditentukan. Di tempat yang dimaksud, ada sosok yang bernama Stevie yang sudah terlebih dahulu melokalisir tempat. The garbage men are in position, John. Sesaat setelah Stevie memberitakan situasinya, The Napster yang merapat ke lokasi langsung menganalisa dan menentukan titik-titik yang akan dipasang peledak. Tentunya pekerjaan ini membutuhkan akurasi dan presisi tinggi. Singkat cerita, setelah segala sesuatunya siap termasuk blokade kanal untuk kelancaran pelarian, kemudian mereka mengaktifasi peledak. Dan 3 orang akamsi yang tengah bersantui ria pun dikagetkan dengan lenyapnya brankas yang mereka jaga selama ini. Sementara itu di bawah sana, Handsome Rob memacu speedboatnya menyusuri kanal-kanal air di Venice dan terjadilah adegan drifting di atas permukaan air. Di saat yang sama, John ditemani oleh Charlie dan Gilligan tengah berupaya membuka brankas yang asli dengan metode sentuh dan rasa. Menjadi tantangan tersendiri bagi John karena pekerjaannya kali ini adalah menyelam di dalam air.
Beralih ke permukaan air, suara ledakan tadi mengundang kehadiran petugas patroli yang mendatangi TKP. Situasi ini membuat sensasi beradrenalin tersendiri bagi Charlie karena jika aksi mereka gagal, maka pensiunan mereka dipastikan bertempat di Istana Prodeo. Berkat perencanaan yang matang, proyek mereka berhasil 100% dan mereka pun mulai merencanakan masa depan bermodalkan emas batangan dengan logo penari Bali. Because we just stole $35 million worth of gold without even holding a gun because he planned this down to a T. Sebagai orang yang dituakan, John menitip pesan agar tidak menghambur-hamburkan uang dan disarankan untuk berinvestasi. Setiap orang memiliki impian hidupnya masing-masing, tetapi tidak bagi Stipe. Dia tidak ingin dipusingkan dengan hal-hal itu. Dia mengcopy paste semua impian dari mereka. Give me a big house, give me a library full of first editions, get room for my shoes. Suppose I get the Aston Martin Vanquish. Selesai dengan selebrasi kecilnya, tim ini melakukan perjalanan menuju Austria. Ketika perjalanan berada di satu bendungan yang sepi dan sunyi, tiba-tiba satu kendaraan menghadang perjalanan mereka. Bagi John dan kawan-kawan, Stipe adalah bagian dari keluarga mereka. Tetapi ada hal yang tidak mereka curigai adalah Stipe dengan tega mengkhianati kepercayaan dari John dan kawan-kawan. Stipe mengancam John untuk tidak melawan dan kemudian merampas semua kotak yang berisi emas batangan itu. Steve! Don't even think about it, just do it. Steve, what the hell are you doing? There's nowhere you can go where we won't find you, Steve. You know that. I think that's probably right, John. Saat John bereaksi dengan situasi itu, Stipe menyerangkan timah panas pada John dan secara spontan, Handsome Rob menancap gas mobilnya yang kemudian terjun ke dinginnya air bendungan. Tidak ingin kehidupannya diganggu oleh Charlie dan kawan-kawannya, Stipe membrutal dan terus menembak ke arah kendaraan yang terjun ke dasar bendungan. Tidak lama kemudian, muncullah tubuh John Bridge dengan keadaan yang sudah tidak bergerak. Setelah puas dan menganggap semuanya sudah tidak bernyawa, kemudian Stipe menghilang dari sana. Sementara di dasar bendungan, mereka terselamatkan berkat ketersediaan tabung oksigen yang kemudian Handsome Rob, Gilligan, dan Napster sangat kehilangan sosok sahabat sekaligus mentor. Dan bagi Charlie, almarhum John Bridge adalah sosok ayah yang sangat hangat. Singkat perjalanan waktu, 1 tahun kemudian, kehidupan Stella tidak terlepas dari mainan yang bernama berangkas. Dia mengelola bisnis pengadaan, pemasangan, dan maintenance, kemudian perbaikan kotak penyimpanan atau berangkas. Saat itu dia tengah mendapat order dari kepolisian setempat untuk membuka satu berangkas di lokasi olah TKP atau tempat kejadian perkara. Setibanya di kantor, Stella dikagetkan dengan kehadiran Charlie di ruangannya. Bagi Stella, Charlie adalah bagian dari orang yang menjadi pemicu kematian ayahnya. Maka Stella pun tidak memberikan ruang pada Charlie untuk berargumentasi. Look, I'm a professional safe and vault technician. I'm not a thief. Hey, it's not about the gold, Stella. Okay, John was like a father to me too. Charlie sangat paham dengan situasi ini dan Charlie pun datang hanya untuk memberi informasi bahwa keberadaan Stipe sudah diketahui berkat satu pedagang perhiasan bernama Yevhen. Bahkan Stipe merubah identitasnya dan untuk membayar kehidupannya yang super hedon, dia menjual emas batangan itu pada Yevhen. Meskipun ditanggapi dingin oleh Stella, tetapi Charlie berhasil mengganggu pemikirannya hingga memicu kembali ingatannya pada almarhum ayahnya. Puncaknya, Stella resmi menjadi bagian dari pasukan ini dan keesokan harinya, Charlie mengenalkan satu persatu pasukannya. She's in. She's emotional. We're all emotional on this one. Let's go. Satu programmer jenius bernama Lyle, dia menciptakan ide program dan Napster, dan hanya saja ketika dia ketiduran, kawan satu kampusnya membajak hasil karyanya. Kemudian ada Left Ear atau Gilligan yang memiliki keahlian dalam urusan peledakan. Lalu datanglah Handsome Rob yang menjadi idola kaum hawa. Dia sering keluar masuk penjara akibat sering ngebut di jalan raya. Terakhir,
Stella mendengarkan kisah perjalanan Charlie yang semenjak usia sekolah dasar, Charlie memiliki skill pickpocket dengan terstruktur bersama kawan-kawannya. Kemudian mereka berkumpul untuk menyusun strategi merebut kembali jatah pensiunan mereka yang dibajak oleh Stevie. Oh, great. Carson security system. Shit, this dude got dogs. Let's get to work. Di sisi lain, Stevie sudah sangat hafal betul dengan karakter dari masing-masing pasukan almarhum John Bridge, sehingga ketika Lepir atau Caligan melakukan pemantauan dan di sisi lain Charlie juga melakukan hal yang sama, mereka mendapati kediaman Stevie dilengkapi dengan pengamanan ekstra ketat dari sistem analog hingga sistem digital. Bahkan pengamanan dengan hewan terlatih juga menyewa jasa bodyguard dan security. Untuk urusan lalu lintas, Handsome Rob mencoba membuat rute untuk perjalanan menuju masa pensiunan yang indah. Right on time. So beautiful. Every time I look at these engravings. Berbeda tempat, berbeda aktivitas, Yepen menunggu kedatangan Stevie untuk melakukan transaksi, tentunya untuk membayar kehidupannya yang mewah. Stevie menukar batangan emas dengan gepokan dolar. Di waktu yang bersamaan, Stella terus menajamkan kemampuannya guna menghadapi proyek emosional yang digagas oleh Charlie. Kenapa emosional? Karena Charlie ingin merebut kembali apa yang telah menjadi cita-cita mentor sekaligus sahabatnya, sementara Stella ingin memberi pelajaran yang setimpal pada orang yang telah melenyapkan ayahnya. Becky. Hey, how are you? I'm good. Untuk memulai penetrasi atau memulai langkah dalam melakukan analisa di kediaman Stevie, Handsome Rob akan memanfaatkan kehandsomannya untuk memikat satu karyawati layanan televisi kabel. Berkat kecerdasannya, Handsome Rob mendapatkan duplikat kunci mobil operasional storing TV kabel. Lepir melakukan sabotase dengan memutus jaringan TV kabel yang menuju kediaman Stevie, dan secara otomatis Stevie menghubungi layanan televisi kabel itu. Hello? Hi, I'm calling from Netcom Cable. I understand your service is out and there was an appointment set up for Thursday. Dengan perencanaan yang detail dan matang, Stella menyamar menjadi teknisi TV kabel dan berhasil memantau brankas yang dimiliki oleh Stevie sebagai tempat penyimpanan emas batangan. Setelah selesai dengan drama perbaikan TV kabelnya, Stevie merayu Stella dan mengajak Stella untuk makan malam. Setelah mendapatkan bahan-bahan yang dibutuhkan, Lyle dan Napster mulai menyusun rencana aksi, dari mulai menganalisa Dana, kemudian menyiapkan sedan Mini Cooper yang disetting untuk membawa beban berat hingga merekayasa lalu lintas. Bahkan untuk memaksimalkan akselerasi dan keamanan suspensi, Handsome Rob memanggil mekanik andalannya yang bernama Orange dengan bayaran yang sangat fantastis. So what do I get out of this mystery deal, man? 10,000. Di saat yang sama, The Napster berhasil meretas pusat kontrol lampu lalu lintas otomatis. Di sisi lain, Lepir pun berhasil merakit peledak dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi dirinya karena proyek ini merupakan gerbang menuju impiannya. You early? I'm in a hurry. You were saying something? My English is... I swear to God! Berada di toko perhiasan, Yepen bertransaksi kembali dengan Stevie. Mulut Yepen tidak henti-hentinya ngoceh hingga ucapannya menyinggung-nyinggung berita pembajakan emas batangan di kota Venice. Tentunya hal ini menyulut amarah Stevie karena Yepen dianggap berbahaya, maka untuk menutupi jejaknya, Stevie menghabisi Yepen dan tidak berselang lama datanglah sepupunya yang bernama Moskov. What's wrong? Huh? Cost you about 5 G's. Alright, man. Berada di tempat yang berbeda, Charlie dan Gilligan menemui supplier bahan peledak yang bernama Skinny Peter. Esok paginya, Moskov kedatangan orang yang mengetahui kronologis kematian Yepen.
Stipe membayar orang ini untuk membuat kesaksian palsu dan memfitnah sosok Skinny Peter sebagai pelakunya. Imbasnya, Maskop mendatangi Skinny Peter dengan wajah dingin penuh amarah. You know who I am? Your mask off. Di malam harinya, Stella diajak makan malam oleh Stipe dan itu menjadi waktu yang tepat bagi Charlie dan kawan-kawan untuk beraksi. Tetapi apa yang sudah direncanakan semuanya buyar karena mustahil bagi Charlie membuat kegaduhan sementara di dekat kediaman Stipe tengah diadakan acara pesta besar. Meskipun terpaksa, Stella akhirnya harus bertemu dengan Stipe dan ketika tengah bercakap-cakap, Stella memakai ungkapan yang membuat penyamarannya terbongkar. Stipe sangat hafal betul susunan kata yang familiar dan itu sering diucapkan dari mulut almarhum John Bridge. Karena penyamarannya terbongkar, dan saat itulah Charlie dan Gilligan datang untuk memberikan salam persahabatan yang terhianati. His name was John Bridger. She's with us. Hey, Steve. Charlie. Okay, that gold is already gone. Kind of surprise. Kejadian di tempat makan membuat Stella kembali berada di fase berkabung dan mengingat kembali almarhum ayahnya. Karena khawatir stabilitas emosinya terganggu, Charlie menemani Stella malam itu. Esok paginya, The Napster berhasil menyadap percakapan Stipe. Tentunya ini menjadi berita baru bagi Charlie dan kawan-kawan. Stipe tengah merencanakan pindah tempat menuju Meksiko dengan menggunakan kendaraan lapis baja. Berita ini membuat semua orang menjadi bingung kecuali Charlie. Karena situasi ini sangat menguntungkan dalam penyergapannya. We do it like the Italian job. Hello? It's never to mess mother-freaking Ukrainians. Look, I need a favor. Dengan menggunakan kecerdasan dan ketelitiannya, Charlie menyusun rencana super brutal. Lap-Ear atau Gilligan membuat jebakan di terowongan, si mekanik dilibatkan untuk bersandiwara di tengah kemacetan, kemudian The Napster bertanggung jawab untuk mengarahkan kendaraan lapis baja menuju arah yang ditentukan. Sementara 3 Mini Cooper sudah dalam keadaan siap siaga untuk menari di tengah rekayasa kemacetan. Stella, Charlie, Handsome Rob ditemani Lap-Ear menunggu informasi terupdate dari The Napster. Tantangan berikutnya adalah Stipe menggunakan 3 mobil lapis baja yang sama, tetapi bagi Charlie ini adalah trik yang sudah ketinggalan zaman. Untuk memantau pergerakan truk lapis bajanya, Stipe memakai pantauan udara, dan mustahil bagi Stipe untuk lepas dari kendaraan yang membawa emas batangan. Untuk memastikan kebenaran analisanya, Charlie dibantu oleh The Napster yang menggunakan kemampuannya untuk mencari keberadaan kendaraan yang berisi dan kosong. Okay guys, truck 128 has turned right heading west. Gridlock time. The Napster mulai mengarahkan truk nomor 128 menuju tempat si mekanik berada. Sementara di bawah jalan raya sudah dalam posisi siaga. The Napster juga mengambil alih kontrol kereta bawah tanah karena 3 Mini Cooper ini berjalan menuju jalan kereta bawah tanah menunggu momen yang pas untuk menyambut truk nomor 128. Si mekanik Rens mulai menghitung mundur truk nomor 128 karena sudah mendekat ke arahnya dan kemudian momentumnya tepat saat visualisasi helikopter terhalang oleh bangunan dan truk 128 seketika menghilang. Imbasnya, netizen panik dan berhamburan karena mendengar suara ledakan yang lumayan dahsyat. Stipe murka dan meminta pengawalnya untuk mencari keberadaan truk itu. Sementara di bawah sana tantangan baru mulai terbuka, Stipe menggunakan brankas yang baru. Tentunya brankas ini memiliki tingkat keamanan yang sangat rumit. The glass. Can't do it. I need a drill, a borescope, something. I need to get in there.
Stella lebih cenderung menggunakan alat bantu atau teknologi untuk membuka berangkas, sedangkan almarhum ayahnya hanya berbasis sentuhan dan perasaan. Meskipun semua kemampuannya sudah dikerahkan dan berangkas masih terkunci, Stella mengalami mental drop karena gagal dalam aksinya. Peranan Charlie sangat menentukan keberhasilan proyek ini, hingga dengan penuh kelembutan, Charlie mendorong Stella agar menggunakan metode sentuhan dan rasa seperti almarhum ayahnya. Sementara itu, waktu terus berjalan, semua orang berwajah tegang. Tentunya jika proyek ini gagal, maka impian mereka pun buyar. Do you want to see what's inside? Absolutely. 7 million. $27 million worth of gold. Setelah berangkas terbuka, 3 Mini Cooper tersebut diisi dengan batangan-batangan emas yang bernilai awal 35 juta US dollar, tetapi setelah sempat berpindah tangan, sekarang menjadi 27 juta dolar Amerika. Kemudian mereka kabur dari terowongan kereta bawah tanah menuju kanal kering, kemudian melewati keramaian kota. 2 motorcycles on us, Charlie. Open your door! Sementara itu, Stipe mengerahkan pasukan bermotornya untuk menghentikan pelarian 3 sedan Mini Cooper ini. Tidak ingin impiannya terganggu oleh musuh, Handsome Rob melumpuhkan pasukan bermotor dan mereka pun kembali berkonvoy. Untuk mengamankan hasil proyek ini, Charlie memancing helikopter milik Stipe ke tempat yang sempit. Dan disinilah menjadi bumerang bagi Stipe karena heli yang dia tumpangi berhasil dilumpuhkan. Tidak ingin kehilangan emas batangannya, Stipe membajak satu kendaraan dan mengejar Charlie. Sementara itu, 2 unit Mini Cooper sudah berada di stasiun kereta dan si mekanik menyiapkan gerbong kargo. Stella dan Handsome Rob sudah berada di posisi aman. Sementara itu, Charlie dikejar oleh Stipe hingga ke gerbong kargo yang dikawal oleh si mekanik. Tidak lama kemudian, Stipe muncul dan meminta si mekanik untuk membuka isi gerbong kargo. Sebagai pelicin, Stipe menawarkan $5.000 sebagai tiket pembuka pintu gerbong kargo. Half now, half when you help me unload. You've got nothing. I got this! Setelah menerima sebagian uang, si mekanik membuka pintu gerbong kargo dan disitulah Charlie menghadang yang kemudian memberikan apresiasi kepada Stipe karena strateginya untuk memindahkan emas batangan cukup merepotkan. Sebagai pemancing amarah, Charlie merosting Stipe dan upayanya sangat berhasil. Mashkov killed my cousin Yevin. Yevin was already dead when I got there. No imagination. Stipe mengancam Charlie dengan menodongkan senpi ke wajah Charlie. Tentunya hal ini membuat Mashkov dan pasukannya bereaksi. Imbasnya Stipe tidak bisa berbuat banyak. Karena Mashkov dan Charlie memiliki hubungan bisnis yang baik dan sehat. Dan untuk melampiaskan kekesalannya selama ini, Stella menghadiahi wajah Stipe dengan bogem mentah. You know this was never about the gold. Whatever helps you sleep at night, sweetheart. Charlie! Come on, Charlie! Dan untuk menyelesaikan urusan Stipe, Charlie memberikan kepercayaan penuh pada Mashkov. Tentunya Mashkov menerima hal ini dan akan membawa Stipe ke tempat pengolahan besi tua. Charlie tidak ingin aset berharga di tubuh Stella terkotori oleh perbuatan balas dendam kepada Stipe. Wait a minute. I'll double whatever he's giving you. Just don't shoot me. Don't worry, I'm not going to shoot him. I think he'd be very interested in some of the machinery I use. Singkat cerita, kereta mulai bergerak menuju New Orleans dan mereka merayakan perayaan kecil untuk menghormati sosok yang paling dihormati oleh mereka. Akhirnya semua impian dari masing-masing orang ini terwujud, termasuk Charlie yang menjadikan Stella sebagai pasangan hidup sesuai dengan apa yang disarankan oleh almarhum. Ada satu ungkapan yang sangat menarik, proses tidak akan mengkhianati hasil.
Terima kasih sudah menjadi bagian dari kanal KC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.